Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri dan nyatakan ucapan syukur kita. Kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Mari bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh
ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan lagi, sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Sekali lagi katakan, atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami puji, kami tinggikan, kami muliakan, kami angkat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau dengan hormat Bapak Gembala membuka di dalam doa. Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa penguasa segala-galanya, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak kami agungkan. Amin. Karena kami sadar keberadaan kami semua hanyalah anugerah Tuhan, hanyalah berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Tuhan, menyembah Engkau. Mari Roh Kudus bawa masuk kami dalam hadirat-Mu, penuhi kami dengan urapan-Mu. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa sakit, penyakit dalam bentuk apapun, ayo bersatu hati kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ialah urapan Roh Kudus menguasai setiap kami dari awal sampai akhir di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa pagi hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus baik?
Tuhan Yesus baik. Amin. Kita percaya karena di dalam setiap permasalahan kita Tuhan memberi jalan keluar. Di dalam setiap sakit penyakit kita Tuhan beri kesembuhan. Tuhan berikan kuasanya buat kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Naikkan pujian dengan iman. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia memanduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Katakan dengan iman, Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita yakin dan percaya Dia tabib yang ajaib. Amin. Dia selalu menyertai dan memelihara hidup kita. Saudara yakin dan percaya, kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sekali lagi. Kita naikkan pujian, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita karena kasih setianya bagi setiap kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan bagi setiap kita untuk kita boleh menjalani hidup kita saat ini. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bersyukur hanya kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Sungguh kasih setia Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan selalu memelihara kita. Burung-burung di udara Tuhan beri makan. Bunga bagung di ladang Tuhan hiasi. Apalagi kita, anak kesayangannya, Tuhan pasti pelihara. Kita bersyukur, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka Tuhan akan memelihara kita semua. Nyatakan pujian ini dengan iman. Kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi
saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita percaya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat Tuhan izinkan Tuhan kita boleh jalani bekerja. kehidupan yang sulit ini. Tuhan izinkan apapun terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan masalah boleh datang, sakit penyakit boleh ada, namun kita percaya bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi katakan, saat perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Saya minta Bapak Ayub Sumantri maju ke depan membuka di dalam doa firman Tuhan. Saya minta Bapak Agung untuk maju ke depan untuk berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak atas segala kemurahan. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami tidak tahu
kemenangan bagi kami. Apapun yang saat ini datang, Tuhan, bagi yang susah hati, Tuhan akan hiburkan. Bagi yang sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Dan bagi yang mempunyai masalah, Tuhan akan memberikan solusi yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan. Engkaulah yang menabung air mata kami di kehidupan kita. Harapan kami di hadapan tidak akan sia-sia. Terima kasih, Bapak Yesus. Walaupun kami jalan di dalam kegelapan, asalkan bersama kami tetap baik. Terima kasih. Karena Engkaulah pembela kami. Engkau tidak akan mengizinkan kami susah. Apalagi orang yang mau jahat dengan kami. Engkau selalu menghalaunya, Tuhan, dari kami. Terima kasih, Tuhan. Rancangan indah bagi kami. Terima kasih, Bapak Yesus. Bagi hamba-Mu saat ini akan menjaga sabda firman-Mu, proteksi dengan penuh kekuatan dan kuasa. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara, Tuhan. Kami akan duduk diam seperti Maria, mendengarkan Engkau berbicara saat ini, Tuhan. Terima kasih, Bapak Yesus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini kita belajar tentang sebuah tuntunan yang senyap. Saya sebut ini tuntunan yang senyap. Kenapa? Ishak sepanjang hidupnya itu tidak mengalami hal-hal yang spektakuler. Tidak mengalami sesuatu yang menurut orang sekarang wow banget gitu, enggak. Namun kenyataan membuktikan bahwa keseluruhan hidup dari Ishak ada dalam tuntunan ilahi yang luar biasa. Kalau kita belajar tentang Roh Kudus, maka kita tahu tentang dunamos. Next. Dunamos bukan saja kuasa yang meledak-ledak, tetapi juga sebuah bisikan yang senyap, yang halus, namun menghentak penuh kuasa. Kita akan lihat yang pertama dalam kehidupan dari Ishak adalah Roh Kudus sebagai pemberi kehidupan. Karena kita tahu bahwa Ishak diperanakkan bukan oleh daging, tetapi oleh roh. Dan Ishak ini muncul dari kemustahilan. Galati 4 ayat 28, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Disebut anak-anak janji. Itu bukan diperanakkan secara bebas, tetapi diperanakkan, didesain khusus, dilahirkan dengan tujuan ilahi. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah kuasa creatio ex nihilo dalam bahasa Latin, atau menciptakan dari ketiadaan. Ishak sudah harusnya tidak muncul, tetapi dimunculkan. Saudara harusnya tidak muncul, tetapi dimunculkan. Mungkin engkau sedang menghadapi kesulitan. Engkau mungkin sedang mengalami kematian dalam hidup. Mungkin kematian harapan. Mungkin sedang mengalami kematian pernikahan. Mungkin engkau sedang mengalami kematian masa depan. Ingat, Roh Kudus adalah spesialis pembuat kehidupan di tempat yang mustahil. Kalau dia bisa melakukan buat Ishak, dia pun mampu melakukan buat saudara dan saya. Creatio ex nihilo, menciptakan dari yang tidak ada. Yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus adalah minyak penundukan diri. Satu kisah ketika Abraham harus mempersembahkan Ishak.
Di dalam Kejadian 22 ayat 6 sampai 7. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, hanya dua orang ini. Lalu berkata Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Kira-kira Ishak bertanya begitu karena dia sudah tahu atau belum tahu? Dia sudah tahu bahwa dirinya akan dikorbankan, saudaraku. Dia bertanya begitu itu, dia sedang bertanya, "Tenan, Pah? Yakin, Pah?" Ayat 9, 10, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ishak waktu itu adalah pemuda yang kuat, sedangkan Abraham tentu sudah menurun, sudah merenta, apalagi barusan naik gunung. Bapak Ibu yang pengen naik gunung, kita ada ini, ahlinya naik gunung, Bu Hana. Ya, saudara yang pengen naik gunung bisa ngubungi dia. Gunung apa saja, ya, gunung pencobaan, gunung kesulitan. Oh enggak ya, gunung-gunung yang ini ya. Bapak Ibu Saudara, tentu Abraham sudah capek. Kalau waktu itu Ishak lari, maka Abraham tertulis di situ tidak bisa ngejar Ishak. Namun minyak urapan itu adalah minyak yang membuat Ishak menundukkan diri kepada keputusan Allah. Bapak Ibu Saudara, acap kali ketika keputusan Allah terjadi dalam hidup kita, apakah kita mau berkata, "Ya Tuhan, sendika dawuh Gusti." Acap kali ketika keputusan Tuhan terjadi, yang muncul dari hidup kita adalah penolakan. Filipi 2 ayat 7, 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Buah roh yang paling tinggi bukan kemampuan untuk menguasai orang lain. Bukan sebuah karisma yang menggerakkan ribuan orang. Kalau zaman sekarang karismanya tinggi sampai niup aja orang roboh. Roboh. Coba niupnya nggak boleh pakai mic. Saya yakin nggak bisa gampang roboh, saudaraku. Ya karena tata suara yang bagus, saya akan membuktikan, saudaraku. Saya niup gini, saudara kerasa enggak. Tapi kalau saya niupnya begini, gitu, saudara udah, nah itu. Bapak Ibu Saudara, bukan soal itunya, tapi soal bagaimana kita menyerahkan diri kepada kekuasaan Tuhan. Surrender total sama Tuhan, berserah sungguh sama Tuhan. Apakah ada area di hidupmu yang hari ini Roh Kudus sedang memintamu untuk menyerah kepada Tuhan? Jadi seperti Ishak, tunduk. Dan yang terakhir, kita akan belajar, minyak itu mengalir di tempat yang sunyi. Di mana tidak ada tepuk tangan. Di mana tidak ada orang lain yang mendukung. Tetapi saat itu, Ishak belajar dari Tuhan. Kalau kita bicara Ishak, maka ayat yang paling terkenal dari Ishak adalah Kejadian 26, ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga
ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini yang jadi poinnya. Tetapi saudara tidak lihat bagaimana pencapaian ke situ, prosesnya itu seperti apa. Ada 4 sumur yang menjadi proses dari Ishak. Yang pertama adalah sumur Esek. Dalam Kejadian 26-20, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Roh Kudus mengajar Ishak untuk tidak membalas, melainkan tetap tenang dan menyerahkan haknya kepada Tuhan. Ishak tidak sibuk untuk mempertahankan sumur Esek. Ishak buat sumur lagi namanya Sitna. Ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna atau permusuhan. Bahkan ketika engkau dimusuhi, milikilah kelemah lembutan dan damai sejahtera. Mengasihi orang yang membenci. Siap enggak ya? Karena ini sulit, saudaraku. Mengasihi orang yang membenci kita. Mengasihi orang yang mengasihi kita mudah. Mengasihi orang yang mungkin tidak suka kepada saudara. Nyelading saudara. Tetap engkau berkata, gak apa-apa. Ya kan? Yang ketiga, Rehobot. Wah, kelapangan. Keleluasaan. Ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ingat, konflik, masalah itu ada batasnya. Semua akan berlalu. Dan ketika itu berlalu, maka Tuhan memberi kelapangan. Tapi setelah diberi kelapangan, apakah Ishak berhenti? Tidak. Biasanya kalau sudah lapang begini, sudah aman, sudah nyaman, orang ini tidak sungguh-sungguh lagi. Sumur di Berseba dalam ayat yang ke-25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ, memanggil nama Tuhan, ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, jangan berhenti ketika engkau nyaman. Teruslah kejar sampai perjanjian dan penyertaan Tuhan menjadi persekutuan yang damai dalam hidupmu. Jangan berhenti di Rehobot, tapi teruslah sampai Berseba. Jangan berhenti ketika engkau sudah, wah semuanya udah tenang, udah nyaman. Tidak. Kejarlah mezbah sampai hadirat Tuhan memenuhi hidupmu. Itu sebabnya enggak heran kalau Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat dan menjadi kaya dan lebih kaya dan menjadi sangat kaya. Enggak heran. Kenapa? Ketekunannya. Tidak berhenti ketika diserang. Tidak berhenti ketika tidak disukai. Tidak berhenti ketika dimusuhi. Terus. Bahkan tidak juga berhenti ketika semuanya udah baik-baik saja.
Terus gali sampai kemuliaan Tuhan turun. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini banyak orang ngomong ini zaman sulit. Tapi saya ngomong ini zaman keemasan anak-anak Tuhan. Zaman kemuliaan anak-anak Tuhan. Justru di masa-masa yang seperti ini, anak-anak Tuhan bakal diberkati dengan luar biasa. Loh, kok enggak bilang amin? Tapi syaratnya yaitu, saudaraku, jadilah seperti Ishak atau Yishak. Jangan berhenti ketika orang enggak suka sama saudara. Jangan berhenti ketika dagangan saudara sepi. Terus gali potensinya. Saya pernah dengar kisah dari pemilik warung steak. Yang sekarang warung steaknya udah kemana-mana itu, saudaraku. Dia nyoba waralaba itu sampai 20 sekian waralaba. Nyoba gagal terus. Akhirnya berhasil. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini milikilah seperti Ishak. Roh Kudus yang jamah Ishak sama dengan Roh Kudus yang jamah hatimu. Itu sebabnya yuk jalan bersama Roh Kudus seperti Ishak. Maka engkau akan lihat bahwa karya Tuhan masih hebat sampai hari ini. Amin. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara, izinkan Roh Kudus memberi kehidupan di area-area yang kita rasa mati. Dia spesialis membuat kehidupan di area kemustahilan. Izinkan dia berkarya di area-area hidup kita yang mungkin paling tidak bisa, paling tidak mungkin. Izinkan dia berkarya di dalamnya. Milikilah ketundukan, kerendahan hati, dan belajarlah terus berjalan bersamanya. Jangan berhenti ketika engkau sudah berhasil. Sampai kemuliaan Tuhan mengalir lewat hidupmu. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Bapa, lembutkanlah hatiku
ku dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibu Lisa akan tutup dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Biar Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan, kami tidak mudah menyerah apapun yang menjadi rintangan dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan, tidak pernah membuat kami untuk mundur, tapi kami akan maju terus sampai kami melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus, biar firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami dan kami mau melakukannya sehingga benar kami boleh melihat kuasa firman itu terjadi dalam setiap hidup kami. Berkati setiap seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Apapun juga yang menjadi persoalan dalam hidup mereka, mungkin mereka menghadapi kesulitan demi kesulitan. Apapun itu bentuknya Tuhan, kami percaya Roh Kudus mampu untuk membuka jalan. Roh Kudus mampu untuk mengadakan mujizat dalam setiap kehidupan anak-anak. Tuhan berikan mereka semangat yang baru. Tuhan buat mereka ya Bapa keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Penundukan kepada firman-Mu, taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini. Warung, toko, sawah ladang, ternak mereka. Apapun yang mereka kerjakan di sekolah, di pasar, dimanapun juga, Engkaulah sumber berkat kami Tuhan. Amin. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, kami mohon anugerah Tuhan menjamah, menyembuhkan. Kami yakin kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau Engkau berkata sembuh, pasti kami akan sembuh. Terima kasih Tuhan, menyertai sepanjang minggu ini akan kami lalui. Tuhan beserta dengan kami, karena tidak ada hal yang lebih indah selain kalau kami disertai oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kalau sebentar anak-anak-Mu akan pulang kembali ke rumah mereka masing-masing, jauh maupun dekat, Tuhan beserta kami semua. Setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pekerjaan pada pagi hari ini,
setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada, Engkau memberkati. Pakai mereka lebih lagi dalam melayani Tuhan. Ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati setiap persembahan yang sudah anak-anakmu bawa dalam rumah. Sebagai tanda mereka mengasihi Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan taat melakukan firman-Mu. Kami percaya apa yang mereka kerjakan, lakukan sesuai dengan janji firman-Mu. Maka terjadilah firman-Mu dalam hidup mereka. Sesuai dengan iman mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita tengadahkan tangan kita, saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Allah Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memimpin hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.